Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, pertama-tama silahkan backup terlebih dahulu produk Windows 8 atau 8.1 ya. Untuk link tutorialnya sudah saya sediakan di halaman deskripsi video tutorial ini. Jadi apabila kita mengalami masalah terkait aktivasi atau pada saat instalasi nanti sistem meminta produk dari hasil backup ini bisa kita gunakan lagi ya. Sebelum kita mulai, yang perlu kita persiapkan yaitu 1. Internet yang kencang dan stabil ya. 2. Laptop atau komputer yang akan kita install ulang ya. Langsung saja. Di tahap 1 kita backup data dari local disk C ke local disk D. Caranya kita klik File Explore, kemudian local disk C kita klik, kemudian user kita double klik, kemudian nama user kita double klik, kemudian kita tekan Ctrl A pada keyboard, kemudian kita klik kanan, kemudian copy. Selanjutnya local disk D kita klik, kemudian kita buat folder baru. Caranya kita klik kanan, kemudian new, kemudian folder. Selanjutnya beri nama backup data C, kemudian klik saja di dalam folder, kemudian foldernya kita buka. Caranya double klik, kemudian kita klik kanan, kemudian paste. Terlihat ya teman-teman, sudah selesai. Secara default, seluruh data yang ada di local disk C sudah terbackup semua ke local disk D ya. Di tahap 2, kita backup driver Windows 8 atau 8.1. Caranya local disk C kita klik, kemudian Windows kita double klik, kemudian kita scroll ke bawah, kemudian folder INF kita klik, kemudian kita klik kanan, kemudian copy. Selanjutnya local disk D kita klik, kemudian kita buat folder baru. Caranya kita klik kanan, kemudian new, kemudian folder. Selanjutnya beri nama backup driver, kemudian klik saja di dalam folder, kemudian foldernya kita buka. Caranya double klik, kemudian kita klik kanan, kemudian paste. Selanjutnya local disk C kita klik kembali, kemudian Windows kita double klik, kemudian kita scroll ke bawah, kemudian folder sistem 32 kita double klik, kemudian kita scroll ke bawah. Selanjutnya folder driver dan driver store kita pilih ya. Caranya kita tekan Ctrl pada keyboard dan tahan. Kemudian folder driver dan driver store kita pilih. Kemudian kita klik kanan, kemudian copy. Selanjutnya local disk D kita klik, kemudian folder backup driver kita double klik, kemudian kita klik kanan, kemudian paste. Terlihat ya teman-teman, sudah selesai. Sampai sini seluruh driver Windows 8 atau 8.1 sudah terbackup semua ya. Selanjutnya File Explorer kita close. Di tahap 3 kita download ISO Windows 8.1 original. Sebelum kita download, kita cek dulu semua informasi sistem kita ya. Caranya kita klik Start, kemudian ketik saja cmd, selanjutnya cmd atau command prompt kita klik kanan, kemudian Run Administrator.
kemudian yes. Selanjutnya di command prompt kita ketikkan perintah ya teman-teman, yaitu sistem info, kemudian enter. Selanjutnya kita scroll ke atas. Nah, di sini terlihat ya teman-teman semua informasi sistem kita. Untuk laptop saya saat ini terinstall Windows 8.1 Pro. Untuk tipe operating sistemnya 64 bit. Jadi nanti saya juga akan mendownload ISO Windows 8.1 Pro juga ya, agar produknya atau lisensi dari hasil backup bisa kita gunakan lagi untuk mengaktifasi Windows 8 atau 8.1 kita ya. Selanjutnya teman-teman perhatikan di bagian prosesor ya. Nah, di bagian prosesor, apabila di sini tertulis x86 family atau Intel 86 family, artinya prosesor kita hanya support 32 bit ya. Jadi teman-teman silahkan download ISO Windows 8 atau 8.1 yang 32 bit ya. Karena pada prosesor 32 bit, kita hanya bisa menginstal Windows yang 32 bit ya. Tetapi apabila di sini tertulis x64 family atau Intel 64 family seperti saya ini, artinya prosesor kita support 64 bit ya. Jadi kita bisa mendownload ISO Windows 8 atau 8.1 yang 32 maupun 64 bit ya. Karena pada prosesor 64 bit, kita bisa menginstal Windows yang 32 maupun 64 bit ya teman-teman. Nah, untuk teman-teman yang prosesornya support 64 bit, saran saya teman-teman silahkan install Windows yang 64 bit ya. Karena Windows 64 bit lebih kompatibel dengan aplikasi, bisa diinstal aplikasi 32 bit maupun yang 64 bit ya. Setelah kita tahu, selanjutnya command prompt kita close. Selanjutnya kita koneksikan internet. Kita klik connect. Terlihat ya teman-teman, sudah terkoneksi. Selanjutnya kita buka browser. Untuk browsernya bebas ya teman-teman. Untuk saya di sini saya akan menggunakan Google Chrome. Caranya double klik. Selanjutnya teman-teman silahkan download sendiri ISO Windows 8.1 sesuai edisi yang terinstall saat ini ya. Bagi teman-teman yang mengalami kesulitan silahkan ke link yang ada di halaman deskripsi. Sebagai contoh, laptop saya saat ini terinstall Windows 8.1 Pro dan prosesornya sudah support 64 bit. Maka di sini saya akan mendownload ISO Windows 8.1 Pro yang 64 bit ya. Tetapi untuk teman-teman yang prosesornya hanya support 32 bit, teman-teman silahkan download ISO Windows 8.1 yang 32 bit ya. Karena pada prosesor 32 bit, kita hanya bisa menginstal Windows yang 32 bit ya teman-teman. Di sini saya anggap teman-teman sudah mendownload ISO Windows 8 atau 8.1 ya. Selanjutnya kita download SABCD. Caranya kita ketikkan keyword di pencarian atau address bar, yaitu SABCD. Kemudian enter. Selanjutnya SABCD dari situs resminya kita klik. Kemudian kita scroll ke bawah. Nah, di sini saya akan mendownload yang free ya, teman-teman. Caranya kita klik regis. Selanjutnya kita isi nama dan juga email kita ya, teman-teman. Kemudian kita klik download. Terlihat ya teman-teman, SABCD sudah terdownload. Selanjutnya Google Chrome kita close.
Selanjutnya kita putuskan koneksi internet. Kita klik disconnect. Terlihat ya teman-teman, sudah tidak terkoneksi. Di tahap 4 kita buat bootable Windows 8 atau 8.1. Sebelum kita buat, seluruh data kita jadikan dalam satu folder dan kita rename local disk D ya. Caranya kita klik File Explorer, kemudian local disk D kita klik. Selanjutnya seluruh data kita jadikan satu folder ya teman-teman. Caranya kita tekan Ctrl A pada keyboard, kemudian kita klik kanan, kemudian cut. Selanjutnya kita buat folder baru. Caranya kita klik kanan, kemudian new, kemudian folder. Selanjutnya beri nama ALDATA. Kemudian klik saja di dalam folder. Kemudian foldernya kita buka. Caranya double klik. Kemudian kita klik kanan. Kemudian paste. Terlihat ya teman-teman, sudah selesai. Selanjutnya local disk D kita klik. Nah, jadinya akan seperti ini ya teman-teman. Jadi seluruh datanya kita masukkan ke dalam folder ALDATA ini ya. Selanjutnya kita rename local disk D. Caranya local disk D kita klik kanan, kemudian rename. Selanjutnya beri nama data. Kemudian klik saja di dalam folder, kemudian continue. Terlihat ya teman-teman, local disk D sudah rename menjadi data D. Mengapa kita rename local disk D? Untuk memudahkan kita pada saat instalasi nanti ya, agar kita tidak salah dalam memformat atau mendelete partisi yang berisi data kita ya teman-teman. Selanjutnya kita langsung saja buat bootable Windows 8 atau 8.1 ya. Caranya kita klik download. Nah, di sini terlihat ya teman-teman, ISO Windows 8.1 original dan ECBCD yang baru saja kita download. Selanjutnya kita ekstrak ISO Windows 8.1 original ya. Caranya kita klik, kemudian kita klik kanan, kemudian 7 zip, kemudian ekstrak berkas. Kemudian kita klik browse. Kemudian lokasinya kita pilih partisi data D ya. Kemudian OK. Kemudian nama foldernya kita hilangkan checklistnya ya teman-teman. Jadi filenya biar langsung terekstrak di partisi data D ya. Kemudian kita klik OK. Terlihat ya teman-teman, sudah selesai. Nah, bagi teman-teman yang ISO Windows 8 atau 8.1-nya tidak ingin hilang atau terhapus, teman-teman silahkan pindahkan sendiri ke partisi data D di folder ALDATA ya. Selanjutnya kita jalankan ECBCD. Caranya kita klik, kemudian kita klik kanan, kemudian run administrator, kemudian run anyway, kemudian yes, kemudian next, kemudian I agree, kemudian next, kemudian install. Nah, di sini apabila belum terchecklist silahkan diceklis ya teman-teman. Kemudian finish. Nah, apabila tampil choose language seperti ini kita klik go ya. Kemudian OK. Selanjutnya di ECBCD kita klik add new entry. Kemudian tab WinPE kita klik. Selanjutnya namanya kita ganti menjadi Win8 bootable ya. Kemudian kita klik patch.
Kemudian partisi data D kita klik. Kemudian folder source kita double klik. Kemudian bot.wim kita pilih ya teman-teman. Kemudian open. Kemudian kita klik add. Terlihat ya teman-teman, successful. Selanjutnya kita cek. Caranya edit bot menu kita klik. Nah, di sini terlihat ya teman-teman, untuk botnya sudah menjadi 2 seperti ini ya. Selanjutnya kita pastikan di sistem configuration botnya juga ada 2 ya teman-teman. Caranya kita klik start. Kemudian ketik saja run. Kemudian run kita klik. Kemudian di run kita ketikkan perintah ya teman-teman, yaitu msconfig. Kemudian OK. Kemudian tab bot kita klik. Nah, di sini terlihat ya teman-teman, untuk botnya sudah ada 2 seperti ini ya. Nah, untuk Windows 8.1 ini merupakan Windows yang terinstall saat ini ya. Dan Win8 Bootable ini merupakan bootable yang baru saja kita buat ya teman-teman. Nah, setelah kita memastikan di sistem configuration botnya sudah ada 2 seperti ini. Selanjutnya kita close. Dan ECBCD juga kita close. Nah, apabila tampil seperti ini, kita klik not no ya teman-teman. Selanjutnya partisi data D kita klik. Di tahap 5 kita install Windows 8 atau 8.1 pada laptop atau komputer. Caranya File Explorer kita close terlebih dahulu ya teman-teman. Kemudian kita klik start. Kemudian icon power kita klik. Kemudian restart. Nah, apabila tampil seperti ini, kita arahkan ke Win8 Bootable ya. Kemudian enter. Nah, setelah tampil setup Windows, untuk time dan currency format kita rubah menjadi Indonesia ya teman-teman. Karena negara kita Indonesia ya. Selanjutnya kita klik next. Kemudian install now. Nah, apabila tampil form aktivasi seperti ini, kita masukkan produk Windows 8 atau 8.1 sesuai edisi yang akan kita install ya. Sebagai contoh, laptop saya akan saya install Windows 8.1 Pro. Maka di sini saya masukkan produk Windows 8.1 Pro juga ya. Bagi teman-teman yang mengalami kesulitan, silahkan ke link bantuan yang ada di deskripsi video tutorial ini ya. Selanjutnya kita klik next. Kemudian kita checklist I accept. Kemudian next. Kemudian kita klik custom ya teman-teman. Ingat ya teman-teman, mulai partisi 1 sampai partisi sebelum partisi data. Nanti kita format, kemudian kita delete, kemudian kita buat partisi baru ya. Nah, untuk partisi data, ini jangan sampai kita format maupun kita delete ya teman-teman. Karena di partisi data ini berisi installer Windows 8 atau 8.1 dan seluruh data kita ya. Nah, karena partisi data saya berada di partisi 3, maka partisi 1 dan partisi 2 akan saya format ya teman-teman. Caranya partisi 1 kita klik, kemudian format, kemudian OK. Selanjutnya partisi 2 kita klik, kemudian format, kemudian OK. Selanjutnya partisi yang baru saja kita format kita delete ya teman-teman. Mengapa kita mendelete-nya?
karena nantinya akan kita buat partisi baru ya, agar instalasi kita benar-benar fresh seperti baru ya teman-teman. Nah, setelah jadi unallocated space seperti ini, kita buat partisi baru ya teman-teman. Caranya kita klik new, kemudian apply, kemudian OK. Nah, setelah jadi partisi, selanjutnya kita tinggal klik next. Maka secara otomatis proses instalasinya berjalan ya teman-teman. Di dalam video tutorial ini saya cepetin ya teman-teman. Untuk proses aslinya sekitar 10-20 menit. Tergantung dari kecepatan laptop atau komputer kita ya. Di dalam proses instalasi ini laptop atau komputer kita akan merestart beberapa kali ya teman-teman. Jadi kita tunggu saja prosesnya sampai tahap konfigurasi ya. Nah, apabila tampil seperti ini kita beri nama laptop atau komputer kita ya. Di sini saya beri nama DJC. Untuk teman-teman bebas, silahkan diisi sesuai selera teman-teman ya. Selanjutnya kita klik next. Nah, apabila tampil network seperti ini, kita klik skip this step ya. Kemudian kita klik use express setting. Nah, di sini kita beri nama user akun kita ya teman-teman. Untuk saya di sini saya beri nama Duta Jaya Computers. Untuk teman-teman bebas silahkan diisi sesuai selera teman-teman ya. Selanjutnya kita tinggal klik finish. Sampai sini konfigurasi selesai ya teman-teman. Kita tinggal tunggu saja sampai desktopnya tampil. Terlihat ya teman-teman, desktop Windows 8 atau 8.1 sudah tampil. Di tahap 6 kita hapus file yang sudah tidak kita gunakan dan kita kembalikan data seperti semula ya. Sebelum kita hapus dan kembalikan data seperti semula, kita cek dulu properti Windows 8 atau 8.1 ya. Caranya kita klik File Explore, kemudian This PC kita klik kanan, kemudian Properti. Nah, di sini terlihat ya teman-teman, untuk laptop saya terinstall Windows 8.1 Pro. Untuk tipe operating sistemnya 64 bit. Artinya install ulang Windows 8 atau 8.1 pada laptop atau komputer berhasil ya. Selanjutnya properti Windows kita close. Selanjutnya kita hapus file yang sudah tidak kita gunakan ya teman-teman. Caranya partisi data D kita klik. Selanjutnya kita tekan kontrol pada keyboard dan tahan. Kemudian selain folder all data kita pilih semua ya teman-teman. Kemudian kita klik kanan. Kemudian delete. Selanjutnya kita kembalikan data seperti semula ya teman-teman. Caranya folder all data kita double klik. Kemudian kita tekan Ctrl A pada keyboard. Kemudian kita klik kanan. Kemudian cut. Kemudian partisi data D kita klik. Kemudian kita klik kanan. Kemudian paste. Terlihat ya teman-teman, sudah selesai. Selanjutnya kita hapus folder all data ya teman-teman. Karena datanya sudah kita keluarkan dari folder ya. Caranya kita klik, kemudian kita klik kanan, kemudian delete. Nah, bagi teman-teman yang ingin mengembalikan datanya ke local disk C, caranya folder backup data C kita double klik, kemudian kita tekan Ctrl A pada keyboard, kemudian kita klik kanan, kemudian kita bisa pilih cut atau copy ya. Selanjutnya local disk C kita klik,
Kemudian user kita double klik. Kemudian nama user kita double klik. Kemudian kita klik kanan. Selanjutnya teman-teman silahkan paste di sini ya. Tetapi untuk saya datanya tidak saya kembalikan ke local disk C ya teman-teman. Karena local disk C saya khususkan untuk operating system ya. Agar laptop saya tidak menjadi lemot karena kebanyakan data di local disk C ya. Selanjutnya partisi data D kita klik kembali. Nah, bagi teman-teman yang sudah mengembalikan datanya ke local disk C, untuk folder backup data C ini boleh dihapus ya. Tetapi bagi teman-teman yang tidak mengembalikan datanya ke local disk C, teman-teman bisa mengakses file local disk C dari folder backup data C ini ya. Di tahap 7 kita restore driver Windows 8 atau 8.1. Caranya disk PC kita klik kanan. Kemudian manage. Selanjutnya device manager kita klik. Nah, di sini terlihat ya teman-teman, untuk driver saya masih banyak yang tanda seru kuning. Artinya drivernya belum terinstall ya. Nah, untuk merestore atau menginstal driver dari driver yang sudah kita backup, caranya driver yang belum terinstall kita klik, kemudian kita klik kanan, kemudian update driver software, kemudian kita klik browse my computer, kemudian kita klik browse, kemudian kita pilih folder backup driver ya. Untuk saya foldernya saya taruh di D. Setelah ketemu foldernya kita klik. Kemudian OK. Selanjutnya kita klik next. Terlihat ya teman-teman, proses restore atau instalasinya berjalan ya. Nah, apabila sudah selesai seperti ini kita klik close. Nah, apabila ada driver yang tetap masih tanda seru kuning setelah kita restore, kita biarkan saja ya teman-teman. Nanti biasanya setelah kita restart untuk tanda seru kuningnya akan hilang ya. Selanjutnya untuk driver yang lain juga sama ya teman-teman. Caranya kita klik, kemudian kita klik kanan, kemudian update driver software. Kemudian browse my computer. Nah, di sini apabila sebelumnya kita sudah memilih folder, di sini untuk direktori foldernya akan tersimpan ya, teman-teman. Jadi kita tinggal klik next saja ya. Terlihat ya, teman-teman, proses restore atau instalasinya berjalan ya. Seperti yang terlihat pada video, ada perubahan resolusi ya teman-teman. Artinya driver VGA sudah terinstall ya. Nah, apabila sudah selesai seperti ini kita klik close. Selanjutnya teman-teman silahkan install atau restore drivernya sendiri ya. Untuk caranya sama seperti tadi ya teman-teman. Nah, apabila semua drivernya sudah kita restore semua, selanjutnya komputer manajemen kita close dan file explorer juga kita close. Selanjutnya kita restart laptop atau komputer kita ya teman-teman. Caranya kita klik start, kemudian icon power kita klik, kemudian restart. Nah, setelah desktop tampil kembali, kita cek lagi ya teman-teman drivernya. Caranya kita klik file explorer, kemudian disk PC kita klik kanan, kemudian manage, kemudian device manager kita klik. Nah, di sini terlihat ya teman-teman, untuk driver saya semuanya sudah tidak ada tanda seru kuning ya. Artinya drivernya semuanya sudah terinstall ya teman-teman. Nah, untuk teman-teman yang drivernya masih ada tanda seru kuning,
Teman-teman silahkan coba install drivernya menggunakan EC Driver Pack ya. Untuk link tutorialnya sudah saya sediakan di halaman deskripsi video tutorial ini. Selanjutnya komputer manajemen kita close. Selanjutnya partisi data D kita klik. Nah, untuk folder backup driver ini boleh dihapus, boleh disimpan ya. Apabila kita menyimpan folder backup driver ini, dan sewaktu-waktu kita ingin menginstal ulang Windows 8 atau 8.1 pada laptop atau komputer kita tidak perlu lagi membackup drivernya ya. Selanjutnya File Explorer kita close. Selanjutnya teman-teman jangan lupa bersihkan recycle bin-nya ya. Selanjutnya apa yang harus kita lakukan setelah kita melakukan install ulang Windows 8 atau 8.1? Untuk link tutorial yang harus kita lakukan setelah kita melakukan install Windows 8 atau 8.1 sudah saya sediakan di halaman deskripsi ya. Sekian ya teman-teman cara install Windows 8 atau 8.1 pada laptop atau komputer. Semoga bermanfaat. Akhiru kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.